Selamat siang semuanya. Apa kabar di? Baik. Emang thank you so much. Saya terima kasih ya sudah. Oke, silakan duduk dulu. Kelihatan kalian sangat ceria ya. Iya Pak. Mudah-mudahan sebentar kegiatan pembelajaran juga kalian tetap semangat seperti itu. Kita awali kegiatan seperti pada pertemuan mungkin ketika kalian masih duduk di bangku tahap edukasi sebelumnya. Kita awali dengan doa ya. Saya minta seseorang. Saya Pak. Oh ya, thank you. Oke, kita coba dengan doa dulu ya. Izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya agama Katolik. Bagi yang beragama Islam, tolong menyelesaikan. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan kami semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Sekarang kami memulai pembelajaran kami. Kami mohon agar pembelajaran kami ini berjalan dengan lancar. Nama-Mu tetapkan puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Saya silakan kembali. Terima kasih Pak. Ada yang tidak ada ini, ini semuanya lengkap ya? Ya Pak. Seperti kebiasaan kita pada sebelumnya kita dengan literasi ya. Saya berharap dan kegiatan literasi ini untuk meningkatkan kemampuan berbicara ya, membaca, berbicara, menulis. Dan kita dengan berbicara yang lebih banyak di sini. Ada yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan. Mau di depan terserah ya. Oke. Saya berharap nanti setiap kegiatan literasi yang sudah kalian lakukan sepanjang semester ini akan kita publikasikan nanti ya. Yang kurang rapi nanti akan kita rapikan. Kita akan pajang di mading kita. Dan kalau memang bisa kita muat dalam blog dan lain-lain. Oke, mau duduk boleh nggak? Atau berdiri saja? Berdiri, oke. Yang memberikan teksnya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Juliana. Silakan dulu. 5 menit dari sekarang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan menceritakan pengalaman sedikit tentang pertama kali belajar mengikuti jagung. Oh, menumbuk jagung. Iya. Oh iya, iya. Jadi saya belajar mengikuti jagung sejak kelas 5 SD. Dan pada saat itu kebetulan saya melihat ibu saya sedang mengikuti jagung dan saya mulai berinisiatif untuk belajar mengikuti jagung. Awalnya saya belajar mengikuti jagung dengan tangan kosong tapi tangan saya melepuh, jadi saya menggunakan Panas ya? iya, saya menggunakan sendok makan. Ya, itu namanya kreatif ya. Iya. Makanya tidak bisa, jangan dipaksa dong, harus menggunakan alat yang lain ya. Jadi sampai sekarang saya masih menggunakan sendok makan. Oh, untuk itu. Trauma juga ya. Oke, tapi luar biasa. Mungkin ada yang ingin bertanya ataukah memberikan amanatnya. Amanat mungkin tidak, saya ingin ada pertanyaan dari kalian. Pertanyaan atau ada hal-hal yang dilupakan oleh ini tadi. Ya, silakan ya. Ya. Sampai sekarang masih menggunakan sendok, mungkin bisa belajar untuk menggunakan tangan supaya lebih lancar lagi. Lebih lancar lagi ya, karena lebih ini. Kalau satu akan lambat ya, Iya. lambat gitu. Artinya mungkin selama ini kamu trauma mana kali? Iya Pak. Oh, trauma dari SD kelas 5 sampai hari ini sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Oke, tidak apa-apa. Setidaknya sudah punya usaha untuk tetap belajar kan. Oke, ada yang lain? Ada yang disampaikan mungkin kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh kita? Atau amanatnya apa yang bisa kita petik? Ayo, ada? Ya, tapi tetap modalin ya. Sampai hari ini tetap masih membuat titik jagung gitu. Jadi pesannya apa nih? Ada yang bisa? Bisa, ya. Silakan. Jadi cara pada
Jangan pada semangat ya. Untuk kita juga yang lain, jangan hanya menumpuk jagung dalam pembelajaran hal apapun. Ketika untuk memulai suatu hal baru, yang kita harus ada tantangan ya, ada resikonya. Seperti yang kalian suka main bola, tidak mungkin dong Haikal tidak ditekan orang, pasti ada pernah tekan orang. Itulah setiap apapun yang kita lakukan pasti ada tantangannya, pasti ada halangannya. Bagaimana cara kita untuk menyingkirkan halangan itu ya? Salah satu tadi tetap semangat, kamu harus lebih percaya diri ya. Percaya diri, kamu lihat tanya ke mamanya lagi atau kakak-kakak yang lain. Dengan cara mungkin harus kerja lebih cepat atau bagaimana. Saya juga sering memperhatikan itu orang-orang. Baik, terima kasih Yuli. Sekali lagi tepat, thank you, terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Sangat singkat para yang jelas yang sudah disampaikan oleh di sini. Nanti Yuli saya akan kita cari waktu luang, saya akan membantu membimbing kamu untuk membuatnya lebih bagus lagi ya. Membuat tulisan juga lebih bagus lagi dan rencana kita insya Allah sebelum 28 Oktober bulan bahasa ini kita sudah bisa memajangnya di mading sekolah kita. Target pertama, target kedua, saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan guru tim supaya bisa membantu kalian membuat blog sendiri, entah itu WordPress atau Blogspot, supaya karya-karya kalian bisa tersimpan. Tidak hanya simpan di Facebook, yang suatu saat Facebook kamu digobol orang hilang. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan beberapa penguatan terkait dengan profil Pancasila. Satu hal yang sangat wajib saya tekankan di sini, tadi kita sudah awal dengan doa ya. Kita harus mempunyai rasa syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, karena bagaimanapun juga ada dua hal penting sini, yaitu kesehatan dan juga kesempatan. Pertama, kita diberikan kesehatan sehingga bisa datang ke sekolah ini. Nah, tadi kan saya lihat kalian segar secara seriani. Selanjutnya, kita juga diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pelajaran di sekolah ini. Karena mungkin ada teman kalian, keluarga kalian, tetangga, ataupun kalian pernah menonton di televisi atau di media sosial bahwa banyak anak seusia kalian tidak bisa mengenyam pendidikan formal ya. Nah, seperti kalian ini, walaupun harus kita akui dengan kondisi kita yang ala kadarnya, tapi kalian punya semangat. Saya sangat sempat terharu tadi ya. Kita punya bangunan masih ya begini, belum ada plasternya, belum ada listriknya, masih dengan lantai tanah. Semangat kalian ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dengan situasi dan kondisi kita seperti di kelas ini, maka saya berinisiatif akan lebih banyak menggunakan handphone ya. Selagi media pembelajaran, nanti saya bisa minta kalian membentuk grup khusus pelajaran bahasa Indonesia. Dan saya juga harus lebih banyak menyiapkan materi yang mungkin harus saya print atau saya fotokopi, saya gandakan seperti yang saya sudah siapkan hari ini. Dengan situasi dan kondisi kita tidak mungkin kan kita untuk menggunakan fokus ataupun alat-alat elektronik lainnya selain dari handphone dan lembaran seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran inti ya, adik-adik sekalian. Sudah siap? Siap ya. Oke, pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal penting ya di sini ya. Yang pertama terkait dengan materi pelajaran kita ya. Materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang teks argumentasi ya. Oke, kalian mungkin pernah mendengar teks argumentasi ketika pelajaran sebelumnya? Teks argumentasi? Ya? Mungkin ada yang bisa angkat tangan sebut nama dan menjawab. Isna atau siapa? Boleh ya, tidak apa-apa. Yang kamu ingat teks argumentasi itu yang bagaimana, memuat apa saja mungkin yang kamu ingat? Teks argumentasi itu sambil menunggu ya. Ya, tidak apa-apa. Teks argumentasi adalah teks serangkaian argumen untuk meyakinkan pembaca tentang suatu kebenaran mengenai pendapat atau gagasan yang berisi tentang 3 poin penting, yakni opini, pendapat dengan fakta atau bukti. Bukti ya. Oke, sudah sangat lengkap. Thank you. Tepuk tangan dulu. Oke. Berikut pada hari ini kita akan fokus ke struktur ya. Struktur teks. Mungkin pernah dengar struktur teks argumentasi? Ya. Andra silakan. Apa yang pernah kamu dengar?
struktur tes argumentasi yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Betul, oke. Ada pendapat yang lain? Ya, ya. Oh, ada judulnya juga ya, dilengkap ya, ada judulnya juga. Oke, berikut ada yang lain? Laki-laki, tapi belum nih laki-laki. Kesimpulan. Ada kesimpulan di dalamnya. Oke. Ada hal yang lain? Oke. Laki-laki? Masih malu-malu ya. Oke, tidak apa-apa deh. Oke. Semua jawaban baik benar adanya. Sekarang saya akan mencoba menggali pengetahuan kalian dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya hanya membutuhkan jawaban dari kalian itu benar atau salah ya. Oke, jadi sekarang kalian kalau menggunakan indera pendengar dengan baik, bisa tulis jawaban kalian, misalnya mau 1A, mau 1B dan sebagainya. Kita fokus ini benar salah ya. Saya ulangi, benar salah. Berarti kita pakai kode saja ya. B atau S ya. Silakan ya. Oke. Tolong siapkan. Oh ya, terima kasih tulis. Saya kembalikan dulu. Ya, benar atau salah ya? Benar atau salah? Oke. Berdasarkan jawaban-jawaban dari teman-teman, saya akan membuat 5 pertanyaan sederhana ini. Cukup jawab benar atau salah. Saya baca 1 kali, langsung jawab ya. Tulis jawaban. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Komponen utama struktur teks argumentasi terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Benar atau salah? Jawab dulu, jangan angkat tangan. Cukup tulis jawab. Benar atau salah? BFS. Oh, 1 kali lagi. Oke. Komponen utama struktur teks argumentasi terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Benar atau salah? Sudah ya? Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Kalimat pembuka merupakan kalimat pertama dalam teks argumentasi yang berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Bagaimana? Sekali lagi. Oke. Nanti saya akan bagikan juga. Saya memang ada keringan dulu ya. Nah, ada yang budi atau tidak? Oke. Saya ulang ya. Kalimat pembuka merupakan kalimat pertama dalam teks argumentasi yang berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Benar atau salah? Sudah? Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga ya. Kesimpulan terletak pada bagian isi teks argumentasi. Benar atau salah? Saya ulangi sekali lagi, cukup ulangi Pak. Oke. Kesimpulan terletak pada bagian isi teks argumentasi. Oke, sudah ya? B atau S ya? Berikut. Pertanyaan keempat. Argumen terletak pada bagian pendahuluan teks argumentasi. Sudah? Pertanyaan yang keberapa? 5 ya. Terakhir ya. Penegasan merupakan bagian dari penutup teks argumentasi. Penegasan merupakan bagian dari penutup teks argumentasi. Saya beri waktu mungkin 30 detik dari sekarang. Nah, ya. Kalian bisa menyempurnakan jawaban kalian. Ini belum saatnya diskusi ya. Nanti ada diskusi. Saya tidak akan menanyakan siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti pada saat diskusi kelompok itu kalian bisa berkolaborasi, berdiskusi, mendiskusikan jawaban teman kalian ya. Sebentar. Oke, sudah? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Itu sudah? Oke, mantap. Selesai ini ya? Iya. Terima kasih.
Sebagian besarnya semuanya sudah. Kalau belum lengkap, nanti pada saat diskusi poin ini akan bisa kami diskusikan dengan teman. Saya sudah siapkan dalam bentuk lembaran kerja sekretariat. Oke, adik-adikku sekalian, pada siang hari ini kita mempelajari teks argumentasi ya, struktur. Tujuan utama yang harus kita capai dalam pembelajaran ini yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis struktur teks argumentasi berdasarkan artikel yang telah saya siapkan. Jadi pertama, saya akan berikan lembaran pertama itu dalam artikel yang sudah dianalisis. Yang kedua, artikel yang belum dianalisis ya. Itu tujuan utama kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Ada sesuatu hal yang tidak pas, tidak bisa ditanyakan ya. Oke, ada dua teks di sini. Yaitu teks tekanan pangan lokal yang saya ambil dari buku yang saya pernah bagikan di grup itu ya, grup. Nah, nanti kita bisa proses ini. Ini saya ingin membagikan dulu, seseorang bisa bantu saya. Saya membagikan teori ini ya. Bisa 2 orang? Ada orang. Nanti kalau kesulitan saya bisa minta atau kalau memang bahannya kalau tidak lengkap saya akan bagikan melalui grup ya. Iya, Pak. Oh ya. Ini mungkin 2-3 orang berpegang. Kita 3. Oke, nanti ada secara teorinya ini. Oh ya. Jika ada yang nanti tergeser bisa saya bagi kembali ya. Ini bagikan rangkuman ya. Coba ini sebentar ya, tunggu dulu ya. Sebentar. Tolong bagikan ya. Oke. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok ya. Iya, Pak. Kelompok diskusi. Saya minta usul dari kalian, maunya bagaimana? Saya menentukan. Terima kasih ya. Kita berdua. Thank you so much. Oke. Kami Bolanya bagaimana? Eman bagaimana? Jadi misalnya 1, 2, 3, 4. Iya, begitu, Pak. 1 itu kelompok. Nah. 1 dan 1, 2 dan 2, Oh, 3 dan 3. Oke, ini saya sangat berterima kasih kepada kalian. Saya tidak menuntut diri untuk menerima usulan dalam setiap kegiatan seperti ini ya. Terima kasih. Ya, kita mulai dari kiri atau kanan? Dari Eman dari sini sana saja, Pak. Ya, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Iya, iya. Oke. Dari kanannya. Dari kanan sebelah kanan saya ya. Iya, Pak. Silakan Emang. 1, 3, 1, 3, 4, 3, 1. 3, 4, 1, 2, 3. 4. Oke. Sekarang berarti satu kelompok 4 orang ya? Ya, 4. 5. 4 atau 5 lagi? 5 orang. Oh, berarti harus sekali itu bang tadi. Tidak. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 4 kelompok 5 orang. 1 kelompok 5 orang. 1 kelompok 5 orang. Oh, iya, berarti 1 di kelompok 1. Iya. 2 itu 2. Iya. Jadi Oke. kita 4. Jadi 4 kelompok. Oke, baik. Apapun cara yang kalian berikan, usulkan, itu yang terbaik ya. Yes. Karena mereka belajar gitu loh. Iya, Pak. Oke ya. Oke, mantap. Silakan mengambil posisi yang nyaman di sepanjang di sekitar kelas kita ini ya. Saya berharap satu kelompok minimal menggunakan 2 meja. Ayo bergerak. Setelah ini kalian bergerak dulu. Nanti saya akan jelaskan. Di sini. Ataukah saya menjelaskan dulu yang dulu? Bentar, saya jelaskan dulu baru kelompok. Bagi dulu. Bagi dulu. Oke, baik. Yang terbaik dari kalian. Maya.
Oke. Kamu di mana? Dari sini. Dari mana? Dari sini. Ayo bergerak lebih cepat lagi. Ya. Bisa menggunakan kunci itu ya. Satu kelompok cukup gunakan 2 meja lah yang lain. Karena ruangan seperti ini. Oke. Atur posisi senyaman mungkin. Nyaman mungkin nyaman. Paham? Nyaman. Nyaman banget. Cepat. Lemah. Oke, baik. Dari segala suatu kegiatan kita selama dalam kelas tetap akan merupakan hasil kesepakatan bersama ya, bukan kemauan ego saya sebagai guru. Oke, ini menjelaskan terkait dengan struktur tadi ya. Secara umum memang yang disampaikan oleh Andra tadi ada 3 poin penting ya, itu pendahuluan, terus ada isi dan ada bentuk. Secara umum ya. Namun pembicaraan juga di dalam setiap bagian itu ada bagian-bagian yang lain, ada sub-sub yang lain. Yaitu misalnya pada pendahuluan. Pendahuluan sebuah teks argumentasi yang baik harusnya diawali dengan kalimat pembuka. Apa itu kalimat pembuka? Saya sudah bagikan lembarannya ya. Lembaran tadi bisa kalian baca di sana. Berikut ada juga pernyataan umum dan juga diikuti dengan tesis. Saya minta coba ini Boy ya. Boy, tolong bacakan kalimat pembuka itu apa? Teks diawali dengan pernyataan tegas ketahanan pangan Indonesia terbukti kelanjutan secara sosial. Pendahuluan. Bukan itu yang saya maksud. Ya, Desna ya. Kalimat pembuka merupakan kalimat pertama dalam teks argumentasi yang berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Oke, ya. Itu di pendahuluan itu ya. Iya, Pak. Kalimat pembuka ya. Oke. Berikut. Nanti kita langsung beri contoh ya. Contohnya sebentar. Kita selesaikan dulu teorinya. Berikut Dolorosa bisa bacakan untuk kita semua pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan kalimat yang menjelaskan secara umum tentang topik yang akan dibahas. Pernyataan umum berfungsi untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang topik yang akan dibahas. Oke, nanti kita langsung dengan contoh. Bentar. Berikut tesis Agnes dulu ya, Agnes ya. Tesis aja dalam kesempatan. Monika. Ya, tidak apa-apa, salah ucap manusia ya. Ayo. Tesis merupakan pernyataan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang topik yang dibahas. Tesis merupakan inti dari teks argumentasi yang akan dibuktikan dengan argumen-argumen yang kuat dalam isi teks. Oke, kita ungkapkan sedikit dulu terkait dengan teks ini ya. Teori tentang teks argumentasi pada bagian pendahuluan. Yang saya sudah bagikan itu sudah dikaji semua ya, saya sudah kaji. Misalnya pada teks ketahanan pangan lokal yang kita ambil dari buku Cerdas Cerdas itu, penjelasannya saya minta siapa nih yang mau membacakan? Nanti kita semua. Baru kita diskusi. Kalian membuka teks yang di awal. Tidak ada sebentar. Yang satu Oh ini. Oh, terima kasih. Kita cetak ya. baca teks toh, Pak. Ya, baca. Tadi filenya sudah ada itu. Iya. Ya, kalimat pembuka. Ketahanan pangan Indonesia terbukti berkelanjutan secara sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan jika dibangun dengan basis sumber daya lokal. Titik ya. Iya. Sesuai dengan teori kalimat pertama dalam sebuah teks ada kalimat pembuka, maka titik. Tidak bisa salah, tidak bisa kamu ambil kalimat-kalimat yang lain. Oke.
Jadi untuk bagian awal ini terlalu mudah ya, mudah banget. Nah, orang-orang bahasa gaul yang mudah banget, sangat mudah. Berikut pada bagian pernyataan umum. Biasanya berurutan ini. Kalau kalimat pertama itu adalah kalimat pembuka, maka kalimat kedua adalah pernyataan umum. Dan kalimat selanjutnya adalah tesis. Jika paragraf pertama adalah tentang membahas tentang paragraf pembuka atau menyatakan memuat tentang kalimat pembuka, maka yang lainnya akan menyusul seperti itu, berurutan ya. Oke, sekarang coba kita lanjut pada poin yang kedua, pernyataan umum. Oke, menjelaskan tentang apa? Menjelaskan secara umum dalam topik yang akan dibahas. Topik yang akan dibahas itu kan teori. Kalau berdasarkan teks ini, berdasarkan teks ketahanan pangan lokal, kita sudah dapat. Mulai dari berasal jarnya. Bukan. Belum. Kita masih ketahanan pangan lokal belum ya, saya belum. Oke, berarti ada tadi saya mungkin nanti saya akan bagikan di grup saja ya. Iya, Kak. Oke. Saya bacakan saja dari sini. Iya. Mungkin kalian bisa mendengarkan. Oke, jadi begini, paragraf 1 ya, paragraf 1 ketahanan pangan lokal itu filenya ada di HP yang pernah saya buat, tapi sudah biar kita dengan sesi saja. Ketahanan pangan Indonesia terbukti berkelanjutan secara sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan jika dibandingkan dengan basis sumber daya lokal. Ini merupakan kalimat pembuka ya. Maka pernyataan umumnya dilanjutkan pada kalimat kedua itu. Keyakinan tersebut sudah membuka sejak tahun 1980-an, bahkan ketahanan pangan nasional akhirnya bergantung hanya pada dan seterusnya sampai pada kata terakhir kalimat itu ya. Dengan demikian, paragraf 1 ini hanya memuat 2 kalimat. Berarti kalimat pertama itu adalah kalimat pembuka, kalimat kedua pernyataan umum. Di mana tesis? Tesis ada, tetapi dilanjutkan pada paragraf berikutnya ya. Oke, dimulai pada kata ketergantungan pada beras. Ini seorang membacakan? Ketergantungan pada beras sebagai sumber utama energi berlanjut hingga kini di tengah bukti-bukti akademis bahwa Indonesia mempunyai banyak sumber pangan lain yang dapat menggantikan beras. Oke, baik. Nah, selanjutnya tesis sudah selesai, kita akan masuk pada isi. Isi biasanya berisi tentang apa saja? Isi sebuah tes argumentasi berisi tentang argumen-argumen ya, pendapat-pendapat yang ada dibuktikan dalam bentuk kalimatnya apa saja. Oke, materinya sangat luas ya. Mungkin ada usul sebentar untuk diskusi. Apakah kita menjelaskan semuanya dulu? Tidak, Usul dulu? karena terlalu banyak mungkin kita hanya membahas pendahuluan. Dulu nanti kita praktekin juga cukup pendahuluan dulu ya. Oke, materi yang lain kita akan ambil pada kesempatan pertemuan berikut saja ya. Oke, karena saya ingin kalian benar-benar memahami teks argumentasi mulai dari strukturnya ya. Nah, bukan hanya lanjut ke ini pokok fakta opini. Oke, terima kasih usul dari Nurul. Oke, jadi kita hanya fokus pada pendahuluan ya, sepakat ya. Oke, terima kasih atas usulan kalian. Saya sudah menyiapkan LKPD lembaran kerja. Tolong kumpulkan, rapikan dulu kertas yang ada di situ. Rapikan dulu di sana. Saya akan membagikan ini ya. Kita mulai diskusi. Kita mungkin batasi waktu 20 menit gitu ya, karena hanya fokus pada teks bagian awal saja ya. Kalau hanya bagian awal maka kalian bisa mengabaikan hal-hal yang lain. Ini terima kasih. Saya Ini secara kelompok. Nanti kalau ada file yang saya bisa bagikan di grup ya. Berikut.
nanti hanya saya siapkan satu, nanti bisa saya kirim melalui grup juga ya. Dan saya yakin dulu ke salah satu siswa yang saya melanjutkan grup ya. Oke. Masih ada 2 sih. Ya. Ada lagi yang minta. Oke. Yang cepat ya. Udah kamu yang pakai, nanti saya pakai laptop ya. Sama-sama. Baik. Perhatian. Berdasarkan bagian pertama ada berapa tabel totalnya di sana? Total tabelnya ada banyak ya. Tapi hari ini pertama tabel hanya membahas tentang struktur teks mulai benar dan salah. Kedua pendahuluan yang ada bagian kalimat pembuka, pernyataan umum dan tesis dan yang lain-lain. Dan hari ini kita sudah sepakat hanya membahas tentang pendahuluan saja, maka tugas kalian adalah hanya mencari bukti. Apa itu bukti? Bukti teks adalah kalimat yang diikuti secara lurus titik komanya, tanda bacanya dari teks. Paham ya? Ya, kita fokus kepada pendahuluan ya. Sudah. Nanti penjelasannya gunakanlah bahasa sendiri. Di kelompok ini sudah bisa paham ya. Sekarang silakan kita beri waktu, ada 3 poin. Saya beri waktu 20 menit dari sekarang ya. 20 menit dari sekarang. Bisa mengerjakan di situ atau kan buku dulu tidak apa-apa. Ya, kalau kolom itu mencukupi kalian bisa langsung di LKP. Kalau tidak mencukupi kalian bisa membuat format sendiri, boleh ya? Kalian boleh membuat format sendiri, tidak dibatasi. Oke, selamat bekerja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Dan saya akan mencoba menyiapkan. Baik, soalnya sudah ada sih. Uraian dan lainnya, cuma saya mungkin harus bagikan juga ke grup. Ataupun ke pribadi. Oke. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Akan ada kesulitan. Oke, 11.43 berarti target kita adalah jam 12 ya 12. Jadi cepat lebih baik ya, karena hanya 3 kalimat, hanya 3 penjelasan. Bisa, oke. Ada file yang saya sudah kirim ke grup ya. Jika kalian kesulitan karena lembaran sebagai terbatas, yang lain bisa membuka dari file yang sama ini, buka di grup tadi ya. Terima kasih. Lalu Cici semangat ya. Oke. Lebih cepat lebih baik. Lalu mejanya goyang dangdut ini. Saya bisa tolong yang mana bisa bantu saya sebelah. Ya, kenapa memang goyang dangdut ini? Karena kondisi tanahnya tidak rata. Sudah lumayan ini. Kita setelah kali bantunya. Oke, Man, terima kasih ya. Walaupun ini saya juga tetap semangat mengajar di kelas ya. Iya, Pak. Ini tantangan buat kita sebenarnya. Masih dangdut juga nih, tidak apa-apa lah. Dangdut dah. Ada yang bertanya? Ada, kalau ada kendala sampai angkat tangan ya. Sekarang juga bisa bagi-bagi tugas mengerjakan ini, yang lain itu bisa sambil belajar. Sudah ketahuan kalimat pertama pasti pertama. Ya sudah, kamu teman tinggalin dulu pertama, yang lain bisa diskusi yang lain. Kita coba ya.
mantap ya. Bagaimana? Penjelasan yang kita Kata-kata sendiri kamu menjelaskan maksudnya fungsinya apa sih kalimatnya? Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Kamu coba kamu bisa contoh juga di pada bagian yang contoh tadi yang mana bapak kan ada. Nah, sudah ada contohnya. Ya Pak, kamu coba menjelaskan kalimat ini memang layak atau tidak menjadi layak permukaan. Sudah dimaksud ya? Oke. Di kelompok ini mana? Ada kendala? Pak, kamu menjelaskan tentang ini unsur ini. Ya? Makanya hari ini kenapa dia sudah menjadi permukaan? Karena dia membahasakan apa? Ya? Berikut juga dengan pernyataan. Kembali ke teori tadi ya. Teorinya tadi bagaimana? Kalimat bukan kalimat merupakan oke, jika tidak sejarah. Nah, berisi pernyataan menarik ya. Tinggal kemenangan guys. Oke, dari kelompok ini bagaimana bro? Di mejanya kamu tidak bisa bekerja sama dengan baik. Bisa digeser sebentar. Geser sedikit supaya kamu bisa bergabung. Kalau tidak kamu seperti ini anak buangan ini. Nah, maju lagi ya. Saya berharap semua harus terlibat ya. Nah, terlibat. Mungkin satu orang membaca, orang lain bisa menulis. Oke, di kelompok yang ini. Bagaimana ya? Coba kalian menjelaskan apa adanya ya dengan bahasa sendiri. Nah, oke. Ada kesulitan terkait materi ini, poin ini? Tidak ada ya? Baik. Oke. Sementara tidak ada, saya coba bukan membuat, saya sudah punya file, mungkin saya lupa tadi print, sehingga saya akan mengirimkan ke grup ya. Terima kasih yang sudah buat grup tadi. Yang sudah terima, saya akan kirimkan grup pertanyaan, uraian, jawaban singkat, dan ganda ya. Waktu kalian masih ada 12 menit lagi. Masih 12 menit. Jadi waktu yang sangat cukup untuk melanjutkan ini ya. Nanti akan presentasi ya. Nanti presentasi. Jadi dengan kelompok sendiri, jangan dengan kelompok lain ya. Jangan selingkuh dengan kelompok lain. Habis dia orangnya. Harus setia dengan kelompok ya. Oke. Iya bos. Diam sudah, Ci. Jangan. Lupa. Ada yang sudah mudah ya? Kalimat pembuka mudah? Yang lain mungkin ya, beberapa sedikit ya.
Bagaimana? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jika ada hal yang tidak kamu pahami terkait dengan posisi pada bukti, dan bukti mudah saja ya. Iya. Karena hanya mengutip dari teks. Dosa kecilnya, karena lainnya kita kutip terus. Penjelasan mencoba menggunakan kasus sendiri ya. Pada bagian yang lain kan sudah ada contoh juga ya. Coba perhatikan. Pada bagian isi, walaupun kita belum bahas, karena kita tadi sudah sepakat, kan ada bagian yang itu. Kamu bisa lihat di sana ya, sebagai contoh ya. Nanti pertemuan berikut atau menjadi tugas, saya akan ini menjadikan tugas isi dan menutup ya. Menjadi tugas ya, perlu kalian kerjakan dulu. Formatnya seperti itu. Tidak ada masalah ya? Oke, setelah ini Nilai nutrisi jadi. lebih cepat lebih baik. Waktu kalian 8 menit dari sekarang ya. Ya Pak. Dari jam 8 menit. Jam 12 tepat kita mulai ini. Baca dulu. Di balik serotan. yang dikenal dengan Zi'u oleh suku Lama Holo. Dengan nama aku Watak Petik gua mana? Watak betul. Menit dari sekarang. Saya sudah tulis. Penting banget. Penting sekali. Tesis merupakan pernyataan. Tesis. Merupakan
4 menit dari sekarang. Sudah patut pemateri. Saya sudah baca. Saya sudah baca, saya sudah tulis. Moderator saya. Iya, tadi penegas. Sudah? Kelompok yang lain? Tinggal sedikit, Pak. Tinggal Sedikit ya, manfaatkan waktu 3 menit dari sekarang ya. Setelah ini tunggu ya, masih ada 3 menit. Jangan buru-buru, kalau memang belum selesai. Yang sudah menyelesaikan baru tentu benar semua ya. Iya, Pak. Iya dong. Sama, standar syaratnya. Dua menit dari sekarang. Satu menit lagi. Oke, saya berikan kebebasan. Apakah harus berurutan ataukah Yang kami siap, yang bersedia itu duluan, Pak. duluan? Oke, sana duluan. Oke. Kami dari kelompok satu duluan. Tidak, yang bersedia itu bebas. Oke. Kami juga Bebas ya? bebas. Kami bertugas dia. Oke. Terus kami kedua, Oh, dari tempat juga boleh, dari yang nyaman ya. Baik. Oke, silakan. Yang lain, dengar. Kelompok yang lain, dengarkan dan catat. Ada hal-hal yang perlu kamu tanyakan sebentar ya. Iya, Mbak. Siapa? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Selamat teman-teman. siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irenius Santos Patisana sebagai moderator. Saya Yuliana Vincentia Blumasan sebagai pemateri. Saya Agnes Melsiana Lipatola sebagai pemateri. Saya Nurul Fauziah Hamzah sebagai pemateri. Saya Stefania Paulina sebagai pemateri. Kepada pemateri, waktu saya berikan untuk menjelaskan hasil diskusi. Terima kasih atas Silakan. waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya selaku pemateri akan membacakan hasil diskusi kami. Kalimat pembuka, bukti teks, jagung titi, makanan khas masyarakat Flores Timur, Lembata dan Alor, Nusa
Nusa Tenggara Timur lebih dari sekedar cemilan gurih. Penjelasannya, ini adalah kalimat pembuka yang menarik perhatian pembaca dengan menyebutkan keunikan jagung titi sebagai makanan khas. Pernyataan umum, bukti teks, di balik rasa lezatnya yang dihasilkan dari proses tradisional menumbuk bulir jagung dan memiliki harta karun nutrisi yang tak ternilai. Penjelasan, pernyataan umum ini mengatakan mengantar pembaca pada inti argumen, yaitu tentang nilai nutrisi jagung titi. Mantap ya. Tesis, bukti tes, jagung titi yang dikenal dengan nama Watabiti oleh suku Lamholot memiliki kandungan zat gizi yang sangat tinggi, membuatnya layak disebut sebagai sumber pangan yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya, bagus. Penjelasan tesis ini merupakan pernyataan utama yang ingin dibuktikan dalam teks argumentasi, yaitu jagung titi merupakan sumber pangan yang berpotensi meningkatkan kesehatan masyarakat. Hanya itu materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman dari kelompok lain yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, silakan. Kelompok lain mungkin mau dimasukkan mungkin selain materi ya, selain materi yang disampaikan, hal-hal yang ada pada mereka juga bisa disampaikan ya. Berupa usulan dan saran pun boleh. Untuk materinya bagaimana? Cara penyampaian mereka, kekompakan mereka juga bisa dikritik ya, dalam pendapat bisa dikritik. Tidak apa-apa. Dan siap-siap dengan kalian juga, mereka juga akan memberikan kritik dan saran kepada kalian. Ada pertanyaan atau tidak ini? Oke, Ayar silakan, Ayar ya. Iya. Dari kelompok. Ayat 1, saya silakan. Ya. Silakan. Jadi saya ingin bertanya di pendahuluan bagian tesis. Tadi kelompok sudah menjelaskan, kelompok sudah membacakan bukti teks dan penjelasannya. Di penjelasan itu kelompok sudah membacakan penjelasannya kenapa bisa tesis itu menurut kelompok tesis itu apa sehingga teman bisa membacakan penjelasan di bagian tesis itu ya. Dari buktinya kamu tidak terima bukti kalimat tesis terima. Maksudnya mereka membacakan itu jadi menurut mereka tesis itu seperti apa makanya mereka bisa. Oh begitu. Oh. Pengertian dari tesis. Sangat benar. Ada lagi yang lain? Oke, Karmal. Silakan. Terima kasih dari teman Maya. Kami akan menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Maya. Sebelumnya, seperti apa yang dijelaskan atau materi yang sudah diberikan oleh Pak Abu, jadi tesis merupakan pernyataan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang topik yang dibahas. Jadi di sini kami mengambil tesis yaitu dengan teks jagung titi yang dikenal dengan nama Watabiti oleh suku Lamholot memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, membuatnya layak disebut sebagai sumber pangan yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kalimat berikutnya ya. Oke. Apakah pertanyaan jawaban dari kami pas atau belum? Ya pas. Oke, baik. Terima kasih bagi teman-teman dari Yang lain? Tidak ada? Oke, bisa kembali. Oh, ada, silakan. Ya. Dengan Pak, saya Ya, silakan. Mengapa sehingga jagung titi disebut dengan watak biti? Karena Watabiti itu adalah nama daerah atau nama kampung dari jagung titi. Jagung titi. Oke. Mungkin terkait ini saya mengingatkan di daerah kita memang ada banyak bahasa ya terkait dengan jagung titi ini. Kalau di sini watak kenai. Betul sekali. Tapi penulisnya itu adalah mengambil referensinya dari di daerah yang mengatakan jagung titi itu Watabiti, makanya itu Watabiti. Kalau penulis saya menulis, saya tidak mengambil referensi dengan watak kenai. Karena watak kenai dari daerah kan beda lagi makanannya. Nah saya menulis, maka saya menulis Watabiti. Oke.
Jadi kalau ini menjadi tantangan untuk kalian juga ya. Tidak salah yang dikatakan tadi. Iya. Betul. Dan tantangan kamu pada nanti ada tugas nanti kalian bisa membuat tulisan dengan nama lain, bisa membuat artikel atau tulisan teks argumentasi berkaitan dengan jagung titi yang di daerah Koli, di daerah pedalaman sini ya. Di Dulin yang termasuk di Hama Koli menggunakan ataukah namanya dengan Batak Kenai. Sedangkan Batak bikinlah orang pantai, ada nara pantai. Saya paham. Terima Pak. Terima kasih. Ini masukan yang sangat baik. Oke, jadi. Oke, tepuk tangan. Oke, 5 menit berikutnya bisa duduk ya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke. 5 menit berikut untuk kelompok berikutnya, silakan. Ayo. Kalau misalnya ada yang sudah, kalau kalimatnya sama persis ya, sama persis ya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Rival Lisa Berbelo, biasa dipanggil Rival selaku moderator. Dan saya Aulia, dan saya Rosa, dan saya Nai, dan saya Yona. Jadi itulah nama-nama dari anggota kelompok saya. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, kalimat pembuka. Isi teks. Jagung titi makanan khas masyarakat Flores Timur, Lembata dan Alor Nusa Tenggara Timur, lebih dari sekedar cemilan gurih. Penjelasan, ini adalah kalimat pembuka yang menarik perhatian pembaca dengan menyebutkan keunikan jagung titi sebagai makanan khas. Yang kedua, pernyataan umum bukti teks dibalik rasa lezatnya yang dihasilkan dari proses tradisional menumbuk bulut jagung, tersembunyi harta karun nutrisi yang tak ternilai. Penjelasan pernyataan umum ini mengantarkan pembaca pada inti argumen, yaitu tentang nilai nutrisi jagung titi. Oke, lanjut. Yang ketiga, tesis jagung titi yang dikenal dengan nama Watabiti oleh suku Lama Holot memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, membuatnya layak disebut sebagai sumber pangan yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Penjelasan, tesis ini merupakan pernyataan utama yang ingin dibuktikan dalam teks argumentasi, yaitu jagung titi merupakan sumber pangan yang berpotensi meningkatkan kesehatan masyarakat. Oke. Silakan moderator. Baik, itulah materi yang kami sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Oke. Ada pertanyaan, usul saran, kalau memang sudah sama, misalnya sudah dipahami, bisa berikan usul saran yang lain ya. Nah, terkait dengan kelompokkan mereka, cara mereka, tidak apa-apa. Karena kita menggunakan teks yang sama, ya, teks yang sama. Kalau kalimat pembuka misalnya, ya sudah kalimat sama, semua orang pasti sama dong. Nah, oke, dari kelompok mungkin ada? Ya. Kompakan saja. Oh, Eman, silakan Eman. Ya. Kompakan dari saya, kalau Usulan ya. Usulan. Ya, ya. Oke, teman-teman harus namanya itu dibilang dengan nama panjang. Oh, nama lengkap ya, nama lengkap. Oh, iya. Supaya teman-teman yang belum tahu bisa tahu. Ya. Terima kasih. Panjang. Oke, tepuk tangan untuk Eman ya. Usulan ya, baik ya. Oke. Yang lain dari kelompok satu ya. Kelompok ini. Kelompoknya Nurul dan kawan-kawan, Ampun dan kawan-kawan, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Sebelumnya kelompok sudah menjelaskan di kalimat pembuka bahwa jagung titi lebih dari sekedar cemilan gurih. Jadi coba kelompok menyebutkan nutrisi apa yang dikandung dalam jagung titi sehingga membuatnya lebih gurih. Atau rasa gurihnya itu seperti apa?
Oke, ya. Rasanya saja, lebih pas ya, rasa. Karena berkaitan dengan gurih. Gurih itu seperti apa sih rasa? Kamu coba. Semua orang pernah makan jagung titi ya? Pernah. Jangan bilang belum. Jangan kalau belum berarti saya tidak mengakui kamu sebagai orang ada nana ini. Oke. Mungkin rasa yang pernah begini, mungkin ada variasi rasa atau yang lain misalnya diinginkan. Nah, tulis nanti di bagian yang lain ya. Kalau kandungan kita akan masuk ke isi. Padahal kita sudah batasi hari ini kita fokus ke pendahuluan. Maka mungkin rasa saja yang lebih pas ya, rasa. Rasanya tidak ada di dalam teks. Rasa gurih seperti apa? Misalnya yang pernah kamu makan, kalau warna kuning itu bagaimana? Seperti itu misalnya. Terus warna kuning dan warna putih kan beda rasa ya. Sama-sama jagung ditanam di kebun yang sama, dipanen pada hari yang sama. Nah oke, kamu bisa sampaikan. Bulannya sama, tapi rasa ini mungkin. Oke, silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Perbedaan dari jagung yang berwarna kuning dan putih yaitu kalau jagung yang berwarna kuning rasanya agak keras, kalau yang putih rasanya lebih berisi. Oke, mungkin bisa diterima. Oh, bisa diulangi lagi sedikit. Nah, iya. 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 Ngomong secara umum, pertama mungkin maksudnya begini, secara umum kuning dan putih beda dulu pertama. Yang kedua, renyah dan tidak tergantung apa, begitu kan? Oh, tergantung ininya. Iya. Oke, sampaikan kepada mereka. Oke. Oke, silakan. Dijawab. Ayo, lebih cepat lebih baik. Dijawab. Jangan saling menjawab pertanyaan dari teman Nurul. Ya. Jadi kan jagung di daerah kita kan ada dua jenis, itu putih dan kuning. Kuning, ya. Jadi cita rasanya juga berbeda. Kalau yang kuning teksturnya agak keras, terus rasanya juga tidak enak. Iya. Tapi kalau yang putih garing, terus rasanya enak. Lebih lembut ya. Iya. Berikut tergantung orang yang membuat itu ya, yang membuatnya juga. Dan kami orang pantai ini biasanya membeli. Kami bisa buat, cuma hasil jagung kami tidak sebagus sekali, memang kami beli. Kami biasanya, ya kalau di sini kan buat sendiri ya. Oke, nanti kapan-kapan saya akan minta deh kami bikin jagung gitu ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain barangkali? Tidak ada lagi ya, Mas ya. Oke. Ada. Oke, silakan. Jadi pada teman-teman, saya ingin bertanya sedikit. Kira-kira berapa kandungan nutrisi dalam satu toples jagung titi? Belumnya saya batasi, bukan saya tidak mau, karena kita cari fokus ke pendahuluan. Jadi itu nanti masuk ke isi. Nanti kita sudah lari dong, karena sudah sepakat isi. Hanya fokus ke isi ya. Saya menerima pertanyaan itu, tapi nanti disimpan untuk pertemuan berikut. Iya, harus di-skip karena materinya itu pendahuluan. Pertanyaan Tidak sesuai. Tidak, tapi itu sudah keluar jalur. Ada dalam materi. Tidak, ini kita perlu ini. Oke. Silakan. Kami siap menerima. Dari apa? Dari kelompok 4. Silakan. Teman kelompok 4 kan di bagian pernyataan umum kan menjelaskan tentang penjelasannya tentang mengantarkan pembaca pada inti argumen yaitu tentang nilai nutrisi jagung titi. Jadi di sini kami mau bertanya tentang Nutrisi. Iya, Pak, begitu. Ya, saya tidak membela kelompok ini. Betul, karena ini kalian juga betul. Tidak salah. Yang menjadi persoalannya adalah itu terdapat pada bagian isi. Maksud saya kita hanya fokus ke pendahuluan. Kalian tidak salah. Dan itu semua sudah dijelaskan di dalam teks. Saya tidak membela kelompok ini ya. Saya protes, Pak. Ya, tidak apa-apa. Saya protes. Begini maksudnya. Yang maksudnya itu kandungan gizi itu berada dalam isi, sedangkan yang kami jelaskan di mana Perincian tentang kandungan gizi 100 gram ya, bukan 1 toples bro, bukan 1 toples, 100 gram. Iya. 1 toples kamu harus hitung lagi. Iya, itu Nah, kalau ditanya tentang toples harus dihitung dulu isinya berapa gram. Logikanya Miss, dengar.
dari dinas kesehatan ya, informasi yang ini saya tidak bela kelompok ini, saya hanya meluruskan. Penelitian kita hanya 100 gram. 100 gram, sekali lagi 100 gram. 100 gram seberapa banyak sih 100 gram? Sedikit ya, mungkin hanya segenggam atau segitu. Nah, kalau satu toples, kecuali jagungnya ada, kita timbang dulu satu toples, kalikan 100 gram ini sekian, maka begitu ya. Saya tidak ambil ini. Saya tetap fokus, kita fokus ke pendahuluan saja. Maka pendahuluan terdapat pada paragraf berapa? 1. Fokus paragraf 1, jangan bahas yang lain. Nah, karena tadi kan kalian sudah membaca sendiri, kecuali kita bahas semuanya. Maka salah satu pertanyaan dari kalian itu betul. Kandungannya berapa sih dalam sebuah jam? Betul. Karena kita hanya bahas pendahuluan saja, maka yang lain mohon maaf kita batas ya. Oke. Masih ada yang lain? Nah, nanti pertemuan-pertemuan berikut kalau kita sudah bahas isi dengan penutup, boleh pertanyaan itu boleh. Karena memang teksnya seperti itu. Kita paku pada teks ya. Oke, tidak ada lagi, silakan tutup. Baik, kalau tidak ada lagi kami akan menutup presentasi kami pada siang hari ini. Oke. Oke, silakan. Silakan, tapi cepat lagi ya. Setelah ini kita akan dengan rangkaian soal deh. Iya, Dek. Terima kasih. 5 menit dari sekarang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman yang saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Marian Lutfi Duli, biasa dipanggil Anjas. Saya sebagai selaku pemateri, nama lengkap saya Carmelia Yofiandra Kilasabon. Dan saya Maria Lisna Lipatupan selaku pemateri. Dan saya Marcelina Timbala selaku pemateri. Saya penerimaan kuasa selaku materi. Itulah adalah nama kelompok dari kelompok 3. Saya memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemateri untuk membacakan 4 menit dari sekarang ya. Tidak boleh lebih ya. Silakan. Terima kasih kesempatan diberikan oleh moderator. Saya akan membacakan materi yang kami kerjakan. Kalimat pembuka, bukti teks, jagung titi makanan khas masyarakat Flores Timur, Lembata dan Alor, Nusa Tenggara Timur, lebih dari sekedar cemilan gurih. Penjelasan, kalimat di atas menjelaskan tentang cemilan unik yang populer di kalangan Indonesia bagian NTT. Yang kedua, pernyataan umum. Bukti teks, dibalik rasa lezatnya yang dihasilkan dari proses tradisional menumbuk bulir jagung tersembunyi harta karun dan nutrisi yang tak ternilai. Penjelasan, pernyataan umum ini bersifat persuasif yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dengan kandungan nutrisi yang terdapat pada cemilan tersebut. Tesis bukti teks jagung titi yang dikenal dengan nama Watabiti oleh suku Lama Holot memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, membuatnya layak disebut sebagai sumber pangan yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Penjelasan, teks ini merupakan pernyataan utama yang berisi fakta yang telah dibuktikan langsung dalam teks, yaitu jagung titi atau watabiti memiliki gizi yang tinggi dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Oke. Itu adalah hasil pekerjaan kelompok kami. Pada teman-teman atau kelompok yang mau bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan. Ayo, yang lain mungkin ada masukan. Kalau tidak ada pertanyaan, berikan masukan, tidak apa-apa. Baik, saya memberi masukan sedikit kepada kelompok
Dua. Yang masukan dari saya cara baca. Jadi jangan terlalu sendah. Iya. Jadi saya. Oke. Tidak apa-apa. Ini kan masukan. Mungkin agak kurang lancar maksudnya. Jadi kalau bisa lebih lancar lagi ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan siapa yang menulis, siapa yang membaca. Ya, oke. Oke. Kita lanjut. Ada lagi? Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya teman sudah menyebutkan kata persuasif. Jadi coba kelompok mendeskripsikan dengan bahasa kelompok sendiri apa itu persuasif. Persuasif, iya boleh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman. Jadi arti dari persuasif itu adalah teks yang menceritakan teks yang bersifat menarik perhatian konsumen. Jadi dalam pernyataan tadi itu ada kandungan gizi. Jadi gizi itu kan memiliki ketertarikan khusus. Jadi itu mengandung persuasif. Oke. Nanti juga ada akan materi seperti itu ya. Oke. Ya, bisa diterima ini? Oke, selesai? Oke, silakan tutup kelompoknya. Silakan. Sudah, Pak. Baik, kami akan menutup hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Silakan. Kelompok terakhir ya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Haikal, biasa dipanggil Haikal, selaku ketua kelompok. Dan saya Menur Tarlogo, biasa dipanggil Ema, saya selaku pemateri. Dan saya saudara biasa dipanggil Boy, selaku pemateri. Saya Masrina Anir, biasa disapa Maya, selaku pemateri. Saya Emilia Anupayon, selaku pemateri. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktunya. Kalimat pembuka. Bukti tes. Jagung titi makanan khas masyarakat Flores Timur, Lembata dan Alor, Nusa Tenggara Timur. Lebih dikenal sekedar dengan cemilan buri. Penjelasan. Semua sama ya? Iya. Kalimat ini sangat menarik perhatian pembaca tentang makanan khas jagung titi. Ya. Oke. 2. Pernyataan. Di balik rasa lezatnya yang dihasilkan dari proses tradisional menumbuk bulir jagung, tersembunyi harta karun nutrisi yang tak ternilai. Ya. Menunjukkan pembaca pada inti argumen tentang nilai nutrisi dari jagung titi. Ya. Oke. Ketiga, tesis. Bukti teks jagung titi yang dikenal dengan nama watabiti oleh suku Lama Holot memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, membuatnya layak disebut sebagai sumber pangan yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Penjelasan, kalimat ini merupakan bukti teks argumentasi tentang sumber pangan jagung titi yang berpotensi. Baik, sesi selanjutnya tanya jawab, bukan sesi gosip. Oke, silakan. 2 menit ini, silakan. Ada yang mau bertanya, kami persilakan. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Kepada teman, jagung titi bisa berpotensi. Potensinya dalam hal apa gitu ya maksudnya ya? Ya, apakah berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan ekonomi? Nah, iya. Kalau berdasarkan tes kan di sana kandungan gizi ya, maka seharusnya berkaitan dengan apa? Potensinya dalam bidang apa ini? Kesehatan. Jawab bisa. Ya. Dalam bidang kesehatan. Oke.
Jawab ke kelompok yang bertanya ya. Ya, Oke. saya akan menjawab kepada teman Anja yang sudah bertanya yang berpotensi kepada kesehatan. Kesehatan ya. Oke. Betul atau salah nih jawaban mereka? Betul ya, karena memang tentang isi maka oke. Mantap. Silakan lanjut. Ada lagi? Pada kelompok lain kami persilakan. 2 menit lagi ya. Tidak ada? Kalau tidak ada tutup. Ya. Silakan. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Sekian presentasi kami, sekian dan terima kasih. Aduh, keren sekali ngomongnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semua sudah menyampaikan kepada kadar kemampuan masing-masing. Untuk ini sangat jelas teks ini pada paragraf 1 ya. Pendahuluan paragraf 1 kalimat pertama jelas, kalimat pembuka, kalimat kedua pernyataan umum dan 3 tesis. Terkait dengan penjelasan masing-masing, ada yang sangat bagus, ada yang pas, tapi rata-rata bagus. Minimal kalian sudah punya kerjasama yang baik untuk menghasilkan sebuah jawaban yang sangat baik. Walaupun tadi sepertinya mereka sengaja memancing sedikit dan ada yang bertanya, dan itu juga sangat keren sebenarnya. Oke, selanjutnya. Jadi saya mengklarifikasi sudah sangat jelas tadi teksnya pada kalimat paragraf 1. Kalimat 1 adalah kalimat pembuka, kalimat kedua adalah pernyataan umum dan kalimat ketiga adalah tesis. Dengan jawaban-jawaban yang tadi, yang memang pertama harus menarik. Kalimat pertama harus menarik. Intinya di sana ya, menarik. Menarik siapa? Menarik pembaca tentunya. Karena di sana menyebutkan tentang keunikan. Terus pernyataan umum. Pernyataan umum itu mengantarkan atau mengarahkan pembaca ya, supaya lebih jauh lagi membaca. Maksudnya apa sih? Nah, itu kan nutrisinya. Berikut tesis, pernyataan umum juga, tapi ini dibuktikan. Di mana kita buktikannya? Dibuktikan pada paragraf selanjutnya. Dan sesuai dengan kesepakatan kita akan lakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Sekarang saya mungkin dalam posisi yang ada ini, tapi saya kamu tidak akan bekerja sama. Saya bagikan ini dulu ya. Soal sumatif dalam bentuk, ada 3 bentuk soal, kamu pilih. Kita sepakat tuh, pilih yang mana yang kita pakai. Waktu kita mungkin sekitar 15-20 menit lagi dari sekarang ya. Pilihan ganda, ada yang uraian atau jawaban singkat. Pilihan ganda Pak. Pilihan ganda sudah lebih cepat, hanya ada PDE, ada pilihan. Iya, pilihan Oke, ganda. baik. Pilihan ganda, 5 pertanyaan yang baik. Oke, ada yang keberatan? Tidak. Tidak. Tapi saya dari tadi saya mengikuti semua usulan saran kalian. Saya juga menyarankan dari soal yang lain, uraian dengan ini harus dikerjakan secara individu sebagai PR ya. Sepakat dulu ini. Oke. Kita sepakat. Kalaupun sebentar, kalau masih ada waktu maka kita akan bisa mengerjakan uraian itu yang kita sepakat juga. Oke, silakan dikerjakan secara mandiri. 1 soal 1 menit. 5 menit dari sekarang. Ya. Silakan. Ada yang belum mungkin tidak punya data, saya bisa kirim Bluetooth ya. Oh, kalian siap. Tolong aktifkan Bluetooth ya. Oke. Jadi dengan kondisi kita ini saya benar-benar memanfaatkan ya. Kita memanfaatkan sikon kita, memanfaatkan HP, memanfaatkan Bluetooth dan lain-lain yang bisa kita pakai. Oke, Bluetooth ya. Saya dulu. Baik. Bersabar, saya akan kirim secara Bluetooth saja. Melalui Bluetooth ya. Sebentar. Pak, kirimnya saya di WA dulu. Baik. Saya akan bagikan. Oke, ada yang saya sudah bisa kirim. Yang punya data pakai bisa keluarkan sedikit data ya. Yang 18 KB. Yang bagi yang tidak punya data, aktifkan Bluetooth. Aktifkan Bluetooth ya. Tunggu. Sebentar. Saya akan kirim melalui Bluetooth. Kita sambil menunggu, kita memang harus bersyukur juga dan bersyukur kepada Tuhan
berterima kasih kepada orang yang telah menemukan HP dengan segala macam kecanggihannya, dan jangan lupa berterima kasih kepada orang tua. Orang tua ya, yang paling utama orang tua yang rela mengeluarkan uang untuk kita beli HP. Sekarang harganya ya 1 jutaan. Dulu sudah, saya sudah kirim. Saya sudah kirim, dulu saya sudah kirim. Yang belum saya akan bagikan melalui berikut ya. Oke. Di kertas juga boleh kamu kerjakan di LKPD juga bisa ya. Tidak Kertas ya. Harus kertas itu, Bu. Iya kan? Iya, Kak. Oke. Dari tempat yang baik. Lagi kita 10 menit. Saya berharap ini kita langsung bahas ya. Nah, Redmi 13 atau Ocake? Oke, Ocake saya kirim ya. Tolong terima di sana. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Ini seharusnya sangat mudah ini. Oke, 4 menit lagi dari sekarang ya. Mohon kerjasamanya agar menit-menit ini jangan berlalu dengan sia-sia. Redmi dulu, Redmi. Ke siapa lagi? Oh, Redmi. Redmi ya. Iya. Baik, Redmi. Redmi kentang. Redmi 13C. Iya. Oke. Saya sudah kirim. Tidak, nanti gua pulang. Nanti Sambung ya, dilanjutkan dengan yang lain dulu. Nanti pada pertemuan berikut saya akan kumpulkan semua ya. Akan diberikan penilaian secara keseluruhan. Nah, untuk kali ini cukuplah sampai di sini dulu. Oke. Kenapa jagung titik? Makanan. 2 menit lagi dari sekarang ya. Silakan. Oke, 1 menit lagi dari sekarang. Sudah, Pak. Ada yang sudah? Coba. Saya lihat. Oke. Saya berharap kalau duduk berdekatan tidak kerjasama ya. Yang lain boleh melaporkan ada yang kerjasama. Oke, sudah. Oke, lebih cepat lebih baik. 1 menit lagi dari sekarang. Nah. Oke. Saya dengar kelas kalau sudah. Oke. Kalau sudah kita bahas, bisa? Siap. Haikal bisa mengikuti ini. Ya Haikal agak terlambat. Kita boleh mungkin setengah menit untuk Haikal. Karena tadi dia beruntung. Sudah. Ya. Baik. Kita langsung ya. Langsung bahas. Silakan. Silakan. Apa yang menjadi? Ya, langsung baca pertanyaan dan jawab. Silakan. Saya nomor 2. Apa yang menjadi Ada Rosa berapa? Nanti nomor 3. Ya, silakan. Nomor 1, apa yang menjadi alasan utama jagung titi disebut sebagai harta karun nutrisi? Di sini saya menjawab C, memiliki kandungan gizi yang lengkap. Kandungan gizi yang lengkap, benar atau salah? Benar. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Rasakan tes. Ya, Ici. Nanti perwakilan dari kelompok yang lain harus ada juga ya. Haikal, oke. Nurul ketiga dulu. 3 Nurul, 4 Haikal. Siap, Bu. Silakan. Kandungan gizi apa yang berperan penting dalam Nomor 2. Ulang, Pak. Kandungan gizi apa yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang? Tulang. Iya, Pak. Ya, berarti Jawabannya D. apa itu? Fosfor. Ini kan cari kita nonton iklan-iklan juga ya. Iya. Oke, kita kaitan Dengan dulu. fosfor. Oke. 3 kelompok sana, Pak. 3. Mereka. Tiga dulu ya. Apa manfaat kandungan besi dan tembaga pada jagung
Titi bagi kesehatan? Ya. Jawaban saya C. Menjaga produksi hemoglobin dan mencegah anemia. Benar ya. Oke, anemia kekurangan darah ya. Oke. Lanjut, berikut. Apa yang menjadi Ya. Apa yang menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi di Flores Timur berdasarkan teks? Berdasarkan teks, ya. A. Jawaban saya A. Memberikan informasi tentang jagung titi. Meningkatkan konsumsi jagung titi. Oke. Betul ya? Salah. Ya, kita daripada konsumsi jagung titi daripada makanan yang lain. Nomor 5 dong. Nomor 5? Ya. Apa yang menjadi tujuan utama teks argumentasi jagung titi Ya. serta karun nutrisi dari Flores Timur? Ya. Jawaban kami D. Apa itu D? Meyakinkan pembaca tentang manfaat jagung titi bagi kesehatan. Oke. Saya tidak perlu klarifikasi lagi karena semua sudah menjawab dengan baik. Saya coba yang benar. Salah satu angkat tangan. Salah satu. Ada yang salah ya? Oke, tidak apa. Ini jujur. Jujur. Yang salah 2? Ada. Oke, jujur ya. Oke. Terima kasih. Salah 3? Salah 4? Salah semua tidak ada? Iya. Berarti yang lain coba benar semua angkat tangan. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Oke. Salah 3. Baik, saya untuk ingin mengingatkan kembali ya terkait dengan materi kita hari ini. Pertama saya ingin mengingatkan kembali pada tahap awal tadi kita membahas tentang, saya berikan tentang benar dan salah ya. Kita akan menyimpulkan dari awal nih. Benar dan salah. Komponen utama struktur teks argumentasi ada 3 sudah dalam pelajaran. Benar ya? Iya. Oke, berikut kalimat pembuka merupakan kalimat pertama dalam teks argumentasi. Benar. Berikut kesimpulan terletak pada isi argumentasi. Jawabannya adalah salah. Berikut argumen terletak pada bagian pendahuluan. Argumen salah. Harusnya pada isi ya. Iya. Oke. Berikut penegasan merupakan bagian dari penutup teks. Benar. Oke, BBSSB. BBSSBB. Tadi kan saya sudah beri. Oke, saya sudah berikan kesempatan. Kamu jawab sendiri. Terus dalam diskusimu kamu cocokkan dengan teman. Ada perbedaan pendapat atau tidak? Coba ada atau tidak? Sudah. BBSB. BBSSB. BBSSB ya. Kalau ada perbedaan maka nanti bisa kita BBSSB. SSB ya. Oke, mantap. Terima kasih semuanya. Berikut BBSS. Nah, salah 1. Oke. Dan pada ini sudah kita bahas juga, kita sudah sampaikan. Ada hal yang belum saya sampaikan? Klarifikasi untuk diskusikan sudah tadi ya. Terus ini juga sudah, tidak perlu kita perpanjang lagi karena memang sudah pas jawabannya. Nanti akan kalian memperdalam lagi ketika di rumah ya. Oke, kita masuk pada tahap pembelajaran. Asesmennya sudah kita lakukan. Oke, saya minta refleksi. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran sepanjang hari ini? Mana tuh? Kalian berdua salah satunya. Silakan. Ya, boleh. Mengalah, dia mengalah ya. Mengalah. Bagus ini ya. Kami dapat mengetahui tentang kandungan gizi yang terdapat dalam jagung titi. Jagung titi. Nah, selama ini kita jago makan ya. Saya 1 minggu itu minimal 3 kali pesan makan. Cuma kita tidak tahu jagung isinya apa, kandungannya apa. Maka kita harus promosikan jagung titi ini layak menjadi makanan lokal yang punya nutrisi yang sangat tinggi ya. Oke, itu berkaitan dengan teks jagung titi. Ada hal yang lain yang lebih umum? Nurul silakan. Dapat mengetahui struktur dari teks argumentasi. Oke, yang tadi di atas. Penutup, isi, dan pembukaan. Oh, dia buat balik ya. Oke. Di awal dengan pembukaan ya. Oke, tidak apa-apa dulu. Pembukaan, isi dan penutup. Oke, ada lagi yang lain?
Oke, selama ini kamu sudah tahu atau belum nih tentang jagung titik kalau kandungannya demikian banyak ini ya? Oke, saya juga baru tahu setelah saya merasa tergelitik untuk menulis atau membuat artikel ini ya. Saya coba cari di internet, saya cari ini sudah diteliti atau belum jagung titik ini. Masa ini bukan hanya tahu tempe saja ya, sehabuk orang bisa teliti. Ternyata jagung titik pun sudah diteliti dan sumbernya jelas ya. Sumbernya jelas itu dan memang dinas lagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam 100 gram jagung titik bermuat sekian. Oke, terima kasih sudah selesai. Oke. Saya juga menyarankan kalian tolong bisa mencatat hal-hal yang mungkin kurang dipahami atau hal-hal yang sudah kamu pahami bisa dicatat kembali. Yang belum dipahami juga begitu. Selanjutnya selain mengerjakan tugas ya, mengerjakan LKPD, bagian LKPD yang lain, saya juga meminta kalian untuk membuat teks argumentasi tentang jagung titik, tapi tidak seperti ini lagi. Mungkin format yang berbeda. Saya ajukan satu pertanyaan, misalnya apa tantangan terbesar dalam mempromosikan jagung titik, misalnya ya. Bagaimana reaksi orang, misalnya, masyarakat atau usaha, bentuk apa saja yang lebih konkret. Di dalam teks hanya membahas tentang platform digital, tidak jelaskan secara rinci ya. Saya akui, saya membuat secara umum, saya tidak merincikan. Misalnya, kalian bisa buat cara mempromosikan jagung titik melalui media sosial, Facebook atau YouTube atau apapun. Buat seperti itu. Oke? Selanjutnya, kesimpulan terakhir seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa struktur teks argumentasi terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup, dan masing-masing komponen, masing-masing unsur, masing-masing struktur mempunyai rincian sub-sub materinya. Yang hari ini kita hanya fokus pada pendahuluan, yang sekali lagi yang memuat kalimat pembuka, pernyataan umum dan tesis. Dan saya ingatkan pada pertemuan berikut kita akan lanjutkan materi ya pada bagian isi dan juga pada bagian penutup. Teorinya saya sudah sampaikan tadi pada bagian isi tentang argumen-argumen ya. Baik, ada pertanyaan terkait hal ini? Tidak ada, Pak. Oke, kita tutup. Mungkin, sebelum kita tutup, saya minta tutupan panas ini. Bisa memberikan es drinking barangkali? Ada? Es krim. Es drinking ya. Es krim bisa. Ada yang bisa? Ataukah melakukan satu gerakan? Tidak. Kita lompat-lompat? Ataukah hal yang lain? Tidak ada? Ya? Berikan usul. Tidak apa? Oke, tidak apa-apa. Ini sudah terakhir. Sebelum kita tutup dengan doa ya. Oke, kalau tidak ada mahasiswa, sudah. Saya saja ya. Saya minta kalian mengikuti. Pertama pelan, cepat ya. Bisa berdiri, tidak? Nah, bicaranya campur-campur bahasa Inggris. Ya. Walaupun kita sedang belajar bahasa Indonesia. Oke, ibu pikul ubi. Iya. Ibu pikul ubi. Ubi pukul. Semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat. Coba ya, coba. 1, 2, 3. Ibu pikul ubi. Ibu pikul ubi. Ibu pikul ubi. Ibu pikul ubi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Kamu berikan contoh? Ya, silakan. Kita penutup dan kita mau yang pelajaran berikut dari Oke. Oh sudah, semua sudah paham? Sudah. Oke, lanjut. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Oke. Aha aha. Oke, keren. Terima kasih semuanya. Pelajaran yang sangat luar biasa hari ya. Oke, saya tetap ingatkan kembali ya. Tetap semangat
dengan kondisi kita seperti hari ini, semangat kalian tentu saja akan memberikan semangat juga bagi saya. Iya, Pak. Untuk dengan doa. Kita siapa? Tadi yang Katolik mungkin doa ya. Sama saya Islam. Oke, silakan. Doa agama Islam ya. Kamu boleh baca surat Al-Fatihah ataupun boleh Oke, silakan. Silakan. Kita tutup dengan doa ya. Woi, berdoa woi. Teman-teman, Bapak Guru, izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya agama Islam. Bagi teman-teman yang beragama Katolik, tolong menyesuaikan. Berdoa dimulai. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin dalam nama. Silakan duduk. Terima kasih. Mudah-mudahan doa dijawab oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Amin. Sampai jumpa pada lain kesempatan ya. Ya, Pak. Selamat siang semuanya. Siap, Pak.